Bingung gimana caranya supaya iklan Google Ads kita tertarget dan tidak boncos biaya iklan, teman-teman? Oke, kalian semua berada di video yang tepat. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat iklan Google Ads yang baik dan benar untuk pemula ya, teman-teman. Saksikan terus videonya. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di channel Rian Latas Tutorials dan Informasi. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat iklan Google Ads ya teman-teman. Google Ads ini dulunya dikenal dengan nama Google AdWords ya teman-teman ya. Mungkin entah karena lebih mudah diucapkan Google Ads, jadi sekarang ganti nama nih teman-teman, jadi bukan AdWords lagi sebenarnya, lebih simple Google Ads ya teman-teman. Jadi Google Ads itu adalah salah satu produk Google ya, selain AdSense dan selain YouTube dan lain-lain. Google juga ada yang namanya Google Ads ya. Jadi Google Ads itu jasa pengiklan milik Google. Nanti mereka akan memunculkan iklan-iklan yang telah terdaftar. Nah, jadi cara kerjanya gimana sih kalau Google Ads itu? Nah, banyak orang-orang itu yang mencari sesuatu atau membutuhkan jasa apa, itu mereka lebih suka lewat Google, teman-teman. Atau ada orang mencari jasa, atau orang mobilnya mogok ya, yang simple begini teman-teman. Ada orang mobilnya mogok di tol atau di tengah jalan, atau dia mobilnya mogok di rumah, dia malas ke bengkel, dia pengen cari montir panggilan, teman-teman. Nah, mereka akan mengetik begini: bengkel mobil online panggilan misalnya ya. Nah, biasanya oleh Google itu akan ditayangkan atau dibuka itu yang terdekat dulu teman-teman, dari lokasi dia yang dia ketik ini teman-teman. Nah, dia akan cari yang terdekat teman-teman, akan dimunculkan yang terdekat. Nah, yang dimunculkan paling atas ini oleh Google biasanya itu Google My Business teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan atau penyedia jasa yang sudah mendaftarkan usahanya melalui Google My Business teman-teman ya. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang Google My Business ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang Google Ads. Nah, Google My Business sendiri itu salah satu produk milik Google juga ya teman-teman. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan lokasi usahanya melalui Google My Business, maka otomatis akan muncul di Google Maps ya teman-teman ya. Google Maps itu kan milik Google juga ya teman-teman ya. Nah, untuk baris kedua ini biasanya untuk orang-orang yang memang mereka sengaja membayar teman-teman ya, membayar kepada Google Ads. Mereka memang mengiklankan ya. Nah, ini kayak paling pertama nih, baris pertama, halaman pertama, baris pertama ini PT www.koala.app ya, berarti ini aplikasi ya. Nah, mereka berarti semacam aplikasi atau semacam artikel ya teman-teman. Nah, mereka mendaftarkan melalui Google Ads supaya aplikasinya atau websitenya banyak pengunjung teman-teman. Jadi di sini bukan mereka berbentuk aplikasi apa namanya, semacam artikel ya teman-teman, semacam artikel. Nah, di sini mereka iklankan kepada Google supaya muncul di halaman pertama, baris pertama. Dan ini biasanya yang paling atas ini mereka biayanya lumayan mahal ya teman-teman. Tergantung persaingan juga kompetitornya di bidang ini, angkanya berapa. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Google-nya langsung ya, di Google Ads ya. Nah, di sini ada bengkel mobil online terdekat. Nah, ini Koala juga. Berarti ini si Koala ini berarti dia daftar ke Google, membayar ke Google. Ini cukup lumayan mahal ya teman-teman, karena mereka ada di baris pertama, halaman pertama teman-teman. Nah, ini yang kedua Livepal, ini kedua Supercar. Nah, ini mereka ini daftar teman-teman. Mereka ini mau bayar iklan ke Google teman-teman. Nah, seperti www.carmudi.co.id. Nah, ini mereka kan selain mengiklan di YouTube, mengiklan di aplikasi online, mengiklan di TV, mereka juga mengiklan di Google Ads ya ternyata ya teman-teman. Jadi pada saat orang klik ke sini, si Carmudi ini dia akan kena biaya teman-teman ya, akan kena biaya berdasarkan yang sudah mereka daftarkan di Google Ads. Oke, sekarang kita langsung aja bagaimana cara membuat iklan Google Ads ya teman-teman, sesuai judul video ini. Teman-teman masuk ke Google mesin pencari, teman-teman ketik aja Google Ads.
Ini khusus teman-teman yang baru pertama kali ya, bagaimana cara memasang dan membuat iklan Google Ads. Nah, teman-teman bisa klik yang paling atas ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang mulai sekarang ya. Setelah mulai sekarang, nah kalau teman-teman yang belum punya akun Gmail di browser teman-teman, di browser HP atau di browser laptop, ini khususnya kalau saran saya lebih baik di laptop atau di komputer ya teman-teman, untuk membuat kampanye baru di Google ya. Karena kalau di browser handphone itu terlalu kecil layarnya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kalau saya biasanya jangan ketik di sini teman-teman. Di sini nih Google menyuruh kita nulis nama bisnis kita nih apa ya. Sekarang kita misalnya ingin memasarkan, misalnya ini contoh ya teman-teman. Atau teman-teman nggak punya website atau nggak punya blog, tapi teman-teman menjual produk ya misalnya teman-teman. Nah produk teman-teman ini ternyata ada di Shopee teman-teman. Nah teman-teman bisa masuk ke Shopee-nya langsung ya teman-teman. Nah di sini saya akan contohkan ya, misalnya teman-teman punya toko di Shopee, punya produk di Shopee ya. Nah misalnya gini, jadi selain teman-teman beriklan di Shopee, teman-teman juga bisa beriklan di Facebook ya, di Google Ads ya teman-teman. Bisa juga di Facebook atau di IG ya teman-teman. Nah misalnya teman-teman toko teman-teman yang ini misalnya nih. Nah ini misalnya toko teman-teman ya, misalnya ya. Nama tokonya Viata Indonesia ya teman-teman. Ini misalnya toko teman-teman. Teman-teman nih selain beriklan di Shopee, teman-teman pengen juga misalnya iklan di Google. Teman-teman ambil aja, masuk dulu ke toko ya teman-teman, toko teman-teman. Copy linknya ya, linknya copy. Nah di sini teman-teman baru masuk ke kampanye baru itu, teman-teman kalau bisa jangan ngetik jangan milih yang ini ya teman-teman. Misalnya nama bisnis teman-teman elektronik misalnya, teman-teman langsung pilih yang mode pakar ya, beralih ke mode pakar. Karena di mode pakar ini kita bisa menyeting semuanya serba manual teman-teman, dari mulai iklan kita mau ditampilkan di daerah mana, mau ditampilkan di Aceh atau di Sumatera atau di Sulawesi ya, atau hanya khusus di Jawa aja, kita pilih klik mode pakar ya, beralih ke mode pakar. Nah di sini teman-teman, karena tujuan teman-teman ingin supaya orang-orang yang mencari di mesin pencari Google itu, misalnya orang mencari peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik. Nah, jadi di sini teman-teman pengen apa? Misalnya pengen supaya orang mengunjungi situs kita, mengunjungi toko kita yang ada di Shopee ya, mengunjungi landing page kita. Nah, jadi di sini teman-teman pilihlah yang traffic situs ya teman-teman. Jadi apa namanya? Traffic situs itu apa namanya, kunjungan situs ya teman-teman. Pilih aja yang ini. Nah di sini teman-teman jangan pilih yang lain-lain ya, discovery, performa atau apa namanya, display. Teman-teman pilih yang penelusuran ya, jenis kampanyenya. Nah di sini teman-teman langsung masukkan situs bisnis teman-teman yang tadi ya, toko teman-teman yang ada di Shopee ya, yang tadi udah di copy. Teman-teman masukkan ke sini ya, paste di sini. Nah kita langsung klik lanjutkan ya. Ini dilewatin aja, di skip aja. Karena kalau konversi itu nanti banyak yang harus dikerjain ya teman-teman. Nah di sini nama kampanyenya teman-teman tulis aja. Misalnya teman-teman mau memasarkan elektronik ya, headset atau gadget ya teman-teman, di sini tulis aja Shopee, nama toko teman-teman ya, Shopee Gadget misalnya. Nah di sini teman-teman ini aja di unchecklist aja ya, nggak usah di checklist ya teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman juga bisa menargetkan ya, misalnya mau lokasinya mau di mana aja. Misalnya toko teman-teman itu Jakarta ya, misalnya. Nah, teman-teman hanya ingin menjual di sekitar Jawa aja, nggak mau sampai luar Jawa misalnya. Teman-teman pilih yang masukkan lokasi lain di sini. Nah, di sini langsung ketik aja, misalnya Jabodetabek. Nah, ada Jawa Barat. Misalnya ya, masukin lagi di sininya DKI Jakarta. Atau ketik aja daerah khusus ibu kota Jakarta, berarti ada sekitar 42 juta jiwa ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman men-setting lokasinya, nah di sini teman-teman nggak usah dipilih, nggak usah diutak-atik lagi ya. Nah, di sini kalau bisa teman-teman pilih bahasanya dua ya, Indonesia dan Inggris ya teman-teman. Cari Inggris di sini ya. Nah, berarti dua ya bahasanya di sini, setting bahasanya. Inggris dan Indonesia. Di sini segmen audien teman-teman nggak usah, tinggalin aja. Nah, anggaran iklan teman-teman nih per hari berapa? Misalnya pengen coba dulu di angka 50.000 misalnya ya. Satu hari itu teman-teman pengen coba 50.000. Sebenarnya nggak harus 50.000 teman-teman, 25.000 bisa, 10.000 bisa teman-teman. Tergantung nanti teman-teman biddingnya di sini mau berapa teman-teman ya. Jadi bidding ini, maksudnya bidding itu gini loh. Pada saat iklan kita muncul di mesin pencari Google ya, dan orang itu ngeklik iklan ini teman-teman, itu kita langsung kena teman-teman, langsung kena biaya bidding ya teman-teman. Jadi kalau Google ini semacam apa sih namanya, semacam dilelang teman-teman ya. Jadi ini iklan-iklan yang muncul ini di sini teman-teman, ini nih semua kompetitor kita ya, ini saingan kita teman-teman. Jadi mereka juga sama seperti kita, jual alat elektronik. Nah, ini orang yang muncul paling atas di halaman pertama, baris pertama, ini mereka ini biasanya anggaran iklannya gede teman-teman. Mereka anggaran iklannya bisa sehari itu bisa 1 juta teman-teman. Ada yang sampai 1 juta. Karena dia pengen di atas, pengen di halaman pertama baris atas. Nah, ada juga yang sekali klik itu, mereka itu orang sekali ngeklik nih, kita masuk nih ke iklan dia nih, kita masuk ke iklan dia dan kita langsung ditujukan ke website dia. Nah, itu dia langsung kena teman-teman, dia langsung kena biaya. Misalnya dia masang kliknya itu, nah di sini kan kita disuruh misalnya sehari 1 juta, di sini kita disuruh menetapkan batas biayanya. Batas biayanya kalau orang yang anggarannya sehari 1 juta itu biasanya sampai 100.000 teman-teman. Bahkan ada yang sampai 1 juta sekali klik ya. Nah, pada saat dia memasang ini teman-teman, 100.000 ya sekali biddingnya ini, itu dia nanti langsung kena 100.000 teman-teman. Kita ngeklik aja nih masuk ke halaman mereka dan kita nggak beli, nggak terjadi konversi, itu dia udah kena 100.000 teman-teman. Dia udah kena, udah langsung kesedot ya teman-teman. Jadi anggaran dia misalnya sehari ini 1 juta, udah diklik sama orang 100.000, tinggal 900.000 teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa menetapkan teman-teman, misalnya sehari mau coba dulu deh 25.000 misalnya. Tapi saya pengen anggaran kliknya per klik itu, Anda pengen fokus di mana nih? Kalau bisa sih klik aja teman-teman. Jadi kalau klik ini, selain kunjungan ke website kita bertambah, mereka juga akan masuk ke website kita. Dan website kita juga tergantung ya, kalau websitenya berbentuk portofolio itu kan terlalu banyak halaman, terlalu banyak menu ya. Dan biasanya kalau yang sekarang itu yang lagi tren itu landing page ya teman-teman. Jadi landing page itu lebih simpel teman-teman. Landing page itu website juga, cuman dia lebih simpel, dia lebih ke to the point teman-teman. Jadi kalau landing page itu ciri-cirinya dalam satu halaman, nggak perlu banyak-banyak buka halaman berikutnya, nggak ada halaman portofolio. Mereka dalam satu halaman tuh dari atas sampai bawah itu udah ada menunya semua teman-teman. Misalnya produk saya ini nih, kamu mau beli apa enggak, langsung to the point teman-teman, langsung closing ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih aja yang klik. Nah, karena teman-teman seharinya 25.000, teman-teman misalnya pengen
anggaran hariannya per 25.000, anggaran kliknya misalnya pengen coba dulu 1.500 misalnya, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak jadi masalah. Atau pengen 2.500 ya, 2.500. Nah, ini kan ada tulisan di sini, pengiklan di negara Anda, Indonesia, umumnya menggunakan anggaran setidaknya 50.000 teman-teman. Nah, ini nggak apa-apa, nggak usah diikutin teman-teman. Kita mau 10.000, mau 25.000 juga nggak apa-apa. Cuma nanti kita jarang muncul di halaman pertama, seringnya munculnya di halaman kedua. Karena ya itu tadi yang seperti saya bilang, kompetitor kita, pesaing kita tuh banyaknya memasang harga di atas, yaitu tinggi-tinggi mereka teman-teman. Tapi saya juga pernah coba ya teman-teman, saya coba anggaran saya hanya di angka 25.000 dan per kliknya saya hanya pasang harga 2.500. Itu masih ada yang nelpon teman-teman, masih ada yang ngehubungin kita, alhamdulillah. Tapi kalau pengen teman-teman lebih yakin lagi ya pilih aja 50.000 sesuai saran Google ya. Nah, pilih 50.000 di sini. Teman-teman coba dulu 2.500 nih, iklan kita muncul di halaman berapa nih. Nanti ada kok, ada keyword planner ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada pilihan site link untuk berikutnya ya. Ini biddingnya udah dipilih, klik ya. Jadi bidding ini semacam ini ya teman-teman, semacam lelang ya. Jadi nanti Google akan akan melelang nih siapa aja yang biaya iklannya terbesar. Mereka akan, yang paling besar itu biasanya akan muncul di halaman pertama, baris pertama teman-teman. Tapi ini nggak full time ya teman-teman. Kalau anggaran dia habis ya dia nggak nambah lagi ya, akhirnya yang bawah ini akan naik teman-teman. Ya anggarannya lebih rendah pun bisa naik teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kalau anggaran teman-teman hariannya misalnya 50.000, per kliknya hanya 2.500 misalnya, sedangkan kompetitor kita nih mereka anggaran hariannya misalnya 1 juta, per kliknya 50.000. Teman-teman gak usah berkecil hati ya teman-teman ya. Itu mereka ada waktunya juga teman-teman. Jadi nanti di sini kita bisa setting ya waktunya, kita muncul di jam-jam sibuk atau mau di jam berapa sampai jam berapa. Nanti pada saat mereka ini habis, waktunya habis atau anggaran hariannya habis, iklan kita yang murah pun bakal naik teman-teman di waktu-waktu tertentu ya teman-teman. Makanya yang tadi saya bilang, saya pernah memasang iklan 25.000 tapi kliknya murah banget, cuman 2.500 kalau nggak salah. Itu masih ada aja yang nelpon teman-teman. Padahal pesaing saya lumayan berat ya teman-teman. Jadi kalau saya bidangnya bidang jasa iklan Google Ads ya teman-teman. Itu lebih banyak saingannya teman-teman. Ada yang per kliknya 70.000 teman-teman ya. Bayangin ya, kalau 10 kali orang ngeklik masuk ke iklan itu dia udah kena 700.000 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan site link, ekstensi site link ya teman-teman. Jadi ekstensi site link ini seperti ini contohnya teman-teman. Nah, kayak misalnya ini iklan dia nih segini. Nah, ini dia menggunakan site link nih teman-teman. Menggunakan site link nih. Nah, ini kita lewatin aja dulu. Ekstensi panggilan teman-teman boleh silakan masukkan nomor HP ya. Misalnya di website teman-teman atau di landing page teman-teman misalnya sudah ada tombol WhatsApp, tapi teman-teman di sini juga pengen menampilkan nomor HP, bisa teman-teman ya. Nah, kita cari dulu Indonesia. Nah, di sini teman-teman tulis nomor HP-nya ya. Misalnya 0812345678 misalnya nomor temennya, nomor telepon teman-temannya ya. Nah, kita langsung klik simpan. Nah, ini berarti iklan nomor telepon kita ya. Jadi nanti akan muncul teman-teman di sini nomor telepon teman-teman ya di iklan teman-teman ini. Oke, setelah itu kita simpan dan lanjutkan teman-teman. Ini di sini teman-teman perhatikan ya sebelah kanan. Anggaran kita kan 50.000 per hari. Nah, Google sudah langsung otomatis memberi estimasi ya. Berarti dalam sehari 50.000 jumlah CPC itu klik cost per klik ya, biaya per kliknya. Kita tadi kan pasang 1.500. Nah, di sini Google sudah otomatis membagi ya 50.000 ya. Nah, itu sehari 50.000 itu nggak habis teman-teman ya. Nggak habis 50.000, misalnya 46.000. Itu teman-teman nanti
dibagi 1450 itu teman-teman dapat sekitar 32 klik per hari teman-teman. Nah, dari 32 klik ini per hari misalnya yang beli headset kita atau terjadi pembelian atau closing ya. Makanya teman-teman di sini saya sarankan nomor HP teman-teman yang diiklankan itu jangan sampai slow respon ya. Kalau bisa teman-teman harus fast respon ya, HP jangan sampai telat respon. Jadi yang menentukan closing atau enggaknya itu ya teman-teman sendiri, website teman-teman bagus atau enggak, landing page teman-teman itu profesional atau enggak. Terus pada saat orang melakukan konversi, nelfon atau WA, teman-teman responnya bagus atau jelek gitu. Jadi yang menentukan closing atau enggaknya, terjadi pembelian atau enggaknya kembali ke admin teman-teman sendiri ya. Misalnya slow respon, telat balas. Nah, di sini dari 32 klik misalnya yang beli ada 2 orang atau 3 orang dalam sehari. Satu kali pembelian misalnya teman-teman dapat untung 50.000 misalnya ya. Nah, teman-teman beli iklan 50.000 ya masih untung teman-teman ya, belum nggak rugi ya teman-teman ya. Atau headset barang teman-teman sehari itu bisa terjadi penjualan misalnya 1 juta atau 2 juta, untung teman-teman itu misalnya 1 juta, buat biaya iklan 50.000 ya masih untung ya teman-teman ya, masih untung banget. Dan website kita pun jadi lebih banyak pengunjungnya, traffic website kita juga jadi naik ya, makin naik, terus terjadi pembelian juga, produk kita juga dikenal orang banyak. Nah, di sini teman-teman tulis aja nama grupnya, misalnya grup iklan elektro misalnya. Jadi teman-teman pengen ngiklan beberapa barang di sini bisa teman-teman, bisa menggunakan grup ya. Nah, di sini ini link yang tadi kita daftarkan ya, link toko kita di Shopee misalnya. Nah, di sini Google sudah menyediakan kata kunci teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih ya, udah menyediakan kata kunci ya. Kita langsung klik aja simpan dan lanjutkan. Nah, berikutnya teman-teman buat iklan ya teman-teman. Buat iklan misalnya kalau bisa yang semenarik mungkin ya, seperti kayak di sini ya orang-orang ya ada tulis headset gaming atau handphone gaming ya, harga murah, harga terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin aja. Tulis aja di sini. Misalnya speaker Bluetooth. Kalau bisa judul itu ini pengaruh ya teman-teman. Kalau bisa ya saran saya, judul itu jangan huruf besar semua, nanti bakal ditolak. Kalau bisa huruf pertama, jadi harus berdasarkan penulisan yang baik ya teman-teman. Huruf pertama huruf kapital, berikutnya huruf kecil ya teman-teman. Speaker. Nah, berikutnya juga huruf besar. Ini pengaruh teman-teman. Speaker Bluetooth. Misalnya teman-teman buatlah judul sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Misalnya toko elektronik misalnya Jakarta. Nah, judul berikutnya teman-teman tulis aja sedia berbagai macam gadget misalnya, aksesoris gadget, pokoknya semuanya harus berhubungan ya teman-teman. Di sini kita boleh nulis judul 15, jadi nanti iklan teman-teman itu di waktu-waktu tertentu, misalnya orang iklannya munculnya headset gaming harga terbaru ya. Nah, ini nanti dia bisa berubah teman-teman, atau nanti sore atau nanti malam dia bakal berubah, padahal sama yang iklan sama ya teman-teman, dia juga ya, tapi nanti judulnya bisa berubah-berubah, itu tergantung Google ya. Nanti ada mesin otomatis Google ya yang menentukan, misalnya jam-jam tertentu yang muncul judul iklan kita ini, misalnya sedia berbagai macam gadget. Nanti sore munculnya ini toko elektronik Jakarta, padahal sama ya, yang iklan kita juga. Aksesoris gadget lengkap, tulis aja gitu teman-teman. Jadi kira-kira orang penasaran dan suka lihat judulnya teman-teman. Nah, di sininya kita tulis aja harga gadget terbaik
di Jakarta misalnya ya. Nah ini nggak boleh nih, nggak boleh lebih dari 30 berarti. Harga gadget terbaik Jakarta, berarti D-nya lepas, hilangin aja D-nya. Di sini kita tulis lagi aksesoris handphone, misalnya aksesoris handphone terlengkap atau terbaik, nggak apa-apa ya. Di sini judulnya kita simpan lagi toko gadget online 24 jam misalnya. Di sini kita tulis lagi bisa cot misalnya, gadget harga murah bisa cot. Pokoknya di sini kita tulis aja berbagai macam keunggulan dan kelebihan layanan teman-teman ya di sininya. Nah, ini yang terakhir yang 15 nih. Teman-teman bisa tulis misalnya speaker Bluetooth ya, yang lagi ramai misalnya sekarang, speaker Bluetooth dan headset misalnya. Di sini casing HP lengkap. Nah, di sini kalau bisa teman-teman isi aja yang sekomplit-komplitnya ya teman-teman. Di sini dikasih batas 15 ya. Nah, berikutnya untuk deskripsinya kita tulis yang, kalau bisa, kalau teman-teman mau nulis lagi silakan, kalau mau copy dari toko teman-teman silakan. Nah, di sini teman-teman bisa ngopi dari toko teman-teman misalnya ya. Nah, kita cari ya, misalnya nah di sini teman-teman bisa masukin deskripsinya ya teman-teman. Kami akan melakukan penggantian produk baru tanpa batas selama masa garansi masih berlaku, bukan hanya 1 kali. Nah, ini bisa jadi deskripsi teman-teman. Copy aja. Nah, copy, teman-teman masukkan sebagai deskripsi di sini ya. Nah, ini kan maksimal 90 ya. 90 huruf. Nah, kita hapus aja. Nah, berarti ini deskripsinya. Terus deskripsinya ini ada beberapa teman-teman. Nah, ini syaratnya nih, berarti 12 bulan replacement, garansi resmi tanggal pembelian, berarti di toko kita ini bisa 12 bulan misalnya teman-teman ya. Nah, tambah lagi deskripsinya, kita tambah di sini. Pokoknya kita cari yang terbaik. Toko, nah misalnya kita tulis aja toko kami buka 24 jam dan melayani pembelian COD misalnya. Tulis lagi deskripsinya. Jadi nanti di sini begini teman-teman. Google itu akan memilah ya teman-teman. Nah, ini langsung dinilai nih, Google kita ini masih buruk nilainya. Berarti di sini ada banyak kata atau judul deskripsi kita belum sesuai dengan kata kunci ya teman-teman. Jadi kita kalau bisa masukkan sesuai kata kunci teman-teman ya. Makanya banyak jasa penyedia layanan Google Ads itu mereka tidak memperhatikan ini teman-teman ya. Mereka tidak memperhatikan ini buruk atau luar biasa atau baik ya teman-teman. Karena Google itu akan menilai teman-teman. Nah, kalau bisa ini sampai luar biasa teman-teman, jangan sampai buruk gini ya. Tadi kan kita belum nyeting kata kunci kita ya teman-teman ya. Kata kunci kita itu tadi apa aja? Kita simpan aja dulu, lanjutkan. Nanti baru kita setting lagi ya iklannya ya.
Nah, ini ada yang kapitalis tuh, kita ditolak teman-teman. Jadi ini nggak boleh ada huruf gede semua. Penggantian produk tanpa batas. Kita simpan dan lanjutkan. Nah, di sini kita pembayarannya ke Google seperti apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nanti disuruh transfer ke bank Citibank ya teman-teman ya. Nah, di sini negara penagihan Indonesia, biarkan aja, biarin ya, nggak usah dirubah lagi. Nah, ini zona waktunya Jakarta, benar. Nah, di sini misalnya punya kode promo, waktu itu Google Ads punya ada promo besar-besaran ya. Jadi teman-teman langsung dapat saldo iklan di sini 450.000 kalau nggak salah. Nah, teman-teman di sini pilih aja ya, kirimin saya tips performa. Nah, di sini teman-teman masukkan ya apa namanya pembayarannya, metode pembayarannya mau yang mana, misalnya mau otomatis atau manual, pilih aja manual. Nah, di sini teman-teman misalnya tentuin mau bayar berapa, metode pembayarannya teman-teman di sini tulis mau yang mana, transfer uang, pilihnya yang transfer uang ya. Kalau teman-teman punya kartu kredit boleh pakai kartu kredit. Nah, kalau saya biasa pakai transfer uang ya teman-teman. Nah, setelah kita setting, kita langsung klik kirim teman-teman. Oh, ini kita checklist dulu, saya menyetujui misalnya. Nah, nanti teman-teman transfer ke sini teman-teman ya. Kalau lewat M-Banking atau lewat ATM teman-teman kode banknya 031 ya teman-teman ya. Nah, ini nomor rekeningnya teman-teman salin ya. Nomor rekeningnya teman-teman salin. Ini kode banknya 031. Nanti teman-teman transfer lewat bank ya, atau lewat ATM atau lewat M-Banking 0319897 ya. Pilih banknya Citibank ya teman-teman, atas nama PT Google Indonesia nanti biasanya. Nah, nanti teman-teman transfer aja sebesar 50.000. Nah, saran saya di sini teman-teman jangan transfer di hari kerja ya atau di weekend ya teman-teman. Karena Google Ads ini teman-teman kalau Sabtu Minggu itu nanti baru masuk itu hari Senin teman-teman. Jadi saran saya sebaiknya teman-teman kalau mau melakukan transfer pengisian saldo iklan, teman-teman itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kalau bisa ya, kalau bisa Senin, Selasa ya. Karena nanti itu 2 kali 24 jam teman-teman. Jadi misalnya teman-teman transfer hari Senin itu biasanya masuknya besok sorenya teman-teman. Malam Rabu baru masuk. Nah, kalau teman-teman transfernya hari Jumat, itu biasanya teman-teman bakal lambat masuknya baru hari Senin. Karena Sabtu libur, Minggu libur teman-teman. Google Ads ini Sabtu libur, Minggu libur, sama seperti Citibank ya teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin memulai iklan di Google Ads, jangan transfer di hari Jumat teman-teman. Nanti bakal masuknya lama teman-teman. Masuknya hari Senin baru masuk. Jadi teman-teman usahakan transfernya itu ke Citibank setiap hari Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, itu paling telat kalau bisa Rabu teman-teman. Nah, setelah selesai kita cetak aja teman-teman. Mau dicetak atau mau di print, cancel aja di sinilah. Nah, kita lengkapi iklan lagi ya. Ini udah siap nih berarti teman-teman. Udah, selamat Anda berhasil ya. Iklan kita udah siap tapi belum ditampilkan karena kita belum ngisi saldo iklan ya teman-teman ya. Nah, kita pelajari lagi kampanye kita tadi kan masih buruk teman-teman ya, belum bagus ya teman-teman. Kita masuk ke iklan dan ekstensi ya teman-teman. Nah, di sini klik iklan. Nah, tadi kan teman-teman seperti yang saya bilang ya, pada saat pertama kali kita mengiklan itu Google akan mempelajari langsung dari link yang kita kasih tadi teman-teman, link toko kita ini. Nah, Google tuh langsung mempelajari teman-teman, langsung mempelajari secara otomatis link kita ini, toko kita ini menjual apa aja. Akhirnya Google menyediakan kata kunci yang tadi sudah disediakan oleh Google. Nah, kita cek ya kata kunci kita ya. Nah, ini kan iklan yang tadi sudah kita buat ya, tapi masih buruk teman-teman, belum bagus hasil, belum luar biasa ya teman-teman. Nah, kita lihat di Google Ads ini kata kunci yang tadi sudah disediakan ya teman-teman.
kata kunci yang sudah tadi disediakan oleh Google berdasarkan data analisa mereka. Mereka lihat di link kita ya, di website kita, di toko kita, di marketplace kita ya teman-teman. Nah di sini kata kuncinya yang sudah disediakan Google ini teman-teman. Nah kenapa tadi iklan kita buruk teman-teman? Karena banyak kata-kata yang tidak mengandung kata-kata yang di sini teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan dengan kata kunci yang sudah Google sediakan. Teman-teman kalau bisa hapus aja teman-teman ya. Hapus semuanya karena Google ini kan secara cepat dia ya. Tidak ada analisa dulu. Nah kita hapus aja. Caranya kita ngapusnya gini aja. Yang 25 berarti Google sudah menyediakan 25 kata kunci buat kita teman-teman. Nah kata kuncinya ini kita checklist semua dari sini ya, dari atas kita checklist semua, kita edit, kita pilih yang hapus. Oke, konfirmasi. Nah kita sudah nggak punya kata kunci teman-teman. Nah di sini kita bisa klik plus teman-teman. Tadi kan iklan kita kan di sini, sebentar kita buka dulu iklan kita. Kita klik ini ya. Kita klik ini ya. Nah yang tanda pulpen ini kita edit, klik edit. Tadi nilainya kita masih jelek teman-teman ya, masih buruk ya. Jadi kesempatan untuk ditampilkan pun agak lambat teman-teman ya. Biarpun anggaran kita gede. Nah ini masih buruk nih, daya iklan kita masih buruk. Karena masih belum ada yang nyambung ya, dari mulai judul sampai deskripsi itu tidak ada yang sesuai dengan kata kunci. Nah di sini yang kita tulis di judul ini kita jadikan aja kata kunci teman-teman ya. Nah, kita kan tadi udah hapus nih kata kunci yang dibuat oleh Google. Kita tambahkan aja di sini, teman-teman. Nah, casing, misalnya kita tulis aja. Kita pilih yang Shopee Gadget ya. Grup iklan kita kan tadi Shopee Gadget. Nah, di sini kita tulis grup. Kita pilih yang grup iklan elektronik. Nah, di sini kita masukin, teman-teman. Tadi kita sudah copy casing HP lengkap. Nah, ini kalau bisa huruf kecil semua, teman-teman. Jangan ada huruf gedenya ya, teman-teman. Ini pengaruh, teman-teman ya. Casing HP lengkap di sini tulis. Nah berikutnya kita masukin lagi speaker Bluetooth dan headset misalnya teman-teman ya. Nanti ini daya iklan kita bakal bagus karena sudah sesuai ya teman-teman ya. Tadi kan daya iklan kita masih jelek ya teman-teman ya. Penilaiannya masih kurang bagus, masih buruk. Gadget harga murah bisa cot. Nah, kita jadikan kata kunci teman-teman. Ini yang kapitalnya kita ganti dulu ya, jadi huruf kecil semua karena ini kata kunci teman-teman. Toko gadget online 24 jam. Oke, sekarang kita simpan aja dulu, nggak usah banyak-banyak dulu ya kata kunci ya kalau bisa. Nah kita langsung ke sini, kita refresh teman-teman. Ini bakal berubah nih, udah nggak buruk lagi teman-teman. Nah ini udah lumayan, udah baik ya teman-teman ya. Udah baik, udah bagus ya teman-teman ya. Nah berarti ini casing HP lengkap, gadget harga murah bisa chat, ini udah bagus, udah bisa mulai diiklankan ya. Kita langsung aja kita simpan iklan. Nah ini biasanya kalau udah begini ini lumayan tertarget ya teman-teman ya, lumayan nggak bakalan boncos ya biaya iklan teman-teman ya. Nah di sini biasanya ada ringkasan, kita langsung ke ringkasan. Nah kata kunci kita kan sekarang cuma ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini nanti biasanya Google itu
akan ngasih rekomendasi teman-teman. Biasanya teman-teman iklan teman-teman aktif misalnya pagi nih, sore atau siang tuh Google udah ngasih rekomendasi teman-teman. Jadi dia ngasih tahu ini kata kunci kamu nih ini kurang bagus, misalnya ganti aja pakai kata kunci ini. Nanti kita pilih aja, oke, terapkan gitu. Oke, jadi sekarang iklan sudah jadi, siap tayang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal isi aja yang tadi tinggal transfer aja. Nah, caranya teman-teman pilih yang setelan. Nah, di sini teman-teman pilih yang yang transaksi ya, penagihan. Nah, ini teman-teman masih nol ya, belum ada dana ya berarti ya. Caranya gimana supaya kita transfer, supaya ada dana dan iklan kita mulai ditayangkan oleh Google? Teman-teman pilih yang tambah dana ini ya teman-teman. Nah, nanti di sini ada penagihan nomor rekening yang dituju, kode banknya, dan teman-teman bebas ya mau transfer berapa misalnya. Nah, lakukan pembayaran nih. Tadi kan kita pilih transfer uang ya, manual ya. Pilih yang lakukan pembayaran. Nah, teman-teman ini aja udah langsung transfer ke sini ya. Kode banknya ini 031, nomor rekeningnya ini. Nanti penerimanya ini teman-teman, PT Google Indonesia. Nomor rekeningnya ini ya teman-teman ya. Nah, langsung teman-teman transfer. Biasanya itu masuknya besok sorenya teman-teman, besok malamnya. Asal teman-teman tidak transfernya hari Jumat ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan transfer hari Jumat, karena kalau transfer hari Jumat itu besoknya kan Sabtu libur teman-teman, Citibank libur, Google Ads libur. Minggu juga libur teman-teman, Citibank libur, Google Ads libur. Jadi kemungkinan baru masuk itu Seninnya atau Selasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman transfer hari Jumat, itu baru masuk 4 hari kemudian teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman transfernya itu kalau bisa di bawah jam 10 malam ya, sebelum jam 10 malam itu kalau bisa Senin, Selasa, Rabu ya, paling telat Rabu kalau bisa. Kalau teman-teman transfer Rabu itu bisa kemungkinan besok malamnya, malam Jumat, Kamis malam itu masuk teman-teman, dan iklan teman-teman di Google udah bisa langsung mulai muncul teman-teman ya. Oke, cukup sekian, dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai iklan di Google Ads. Oke, saya akhiri videonya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya tidak lupa mengingatkan klik tombol subscribe, dan untuk pertanyaan teman-teman bisa klik di kolom komentar ya, atau like video ini ya teman-teman, di share ke teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.